Bunda Maryam atau Bunda Maria dalam naskah Nag Hammadi dan teks kuno lainnya. Sebelumnya kita sudah bahas tentang Bunda Maryam dalam Al-Quran. Sekarang kita lanjut pada pembahasan perbandingan dengan naskah Nag Hammadi dan teks kuno. Meskipun ada perbedaan dalam pandangan tentang Yesus Kristus, terdapat kesamaan penting tentang gambaran Bunda Maryam di antara berbagai sumber. 1. Kesamaan utama dipilih oleh Sang Pencipta, baik dalam Alkitab, Surah Maryam, naskah Nag Hammadi, maupun teks kuno lainnya. Maryam digambarkan sebagai sosok yang telah dipilih sejak awal untuk peran penting dalam membawa kebaikan ke dunia. Kesucian. Semua sumber menyatakan bahwa Maryam adalah orang yang suci, baik dari segi hati, pikiran, maupun perilaku. Peran sebagai ibu. Maryam selalu digambarkan sebagai ibu yang penuh kasih, yang dengan sukarela menerima tugasnya dan mendukung anaknya dalam menyebarkan pesan kebenaran. Kekuatan dan keteguhan, ia mampu menghadapi segala cobaan dan tuduhan dengan keyakinan yang kuat kepada Sang Pencipta. 2. Perbedaan yang menonjol, pandangan tentang Yesus dalam tradisi Kristen dan teks kuno terkait. Yesus adalah Allah yang datang dalam wujud manusia, sedangkan dalam Islam ia dianggap sebagai nabi dan rasul yang mulia, serta hamba Allah yang taat. Makna Bunda Maryam bagi berbagai agama. 1. Bagi umat Kristen, Maryam adalah Bunda Allah yang penuh kasih, simbol kesucian dan pengorbanan, serta contoh bagi semua orang tentang bagaimana hidup dengan keyakinan yang kuat. 2. Bagi umat Islam, Maryam adalah salah satu wanita paling mulia dalam sejarah, contoh bagi orang yang bertakwa, dan ibu dari Nabi Isa yang mulia. Surah Maryam sendiri menjadi bukti besar tentang pentingnya beliau dalam ajaran Islam. 3. Bagi tradisi lain, dalam berbagai teks kuno lainnya, Maryam adalah simbol cinta ibu yang tak terbatas dan bukti bahwa seorang wanita bisa menjadi bagian penting dalam rencana Ilahi untuk menyelamatkan dunia. Secara keseluruhan, Bunda Maryam adalah sosok yang menghubungkan berbagai tradisi keagamaan dengan peran dan kedudukan yang dihormati secara luas, baik melalui Alkitab, Surah Maryam di Al-Quran, naskah Nag Hammadi, maupun teks kuno lainnya. Beliau terus menjadi contoh bagi jutaan orang tentang kesucian, cinta, dan keteguhan hati dalam menghadapi segala cobaan. Sekarang, yuk kita doa sejenak, khusus penghormatan yang penuh makna buat Bunda Maryam. Mari kita berdoa bersama. Doa khusus penghormatan kepada Bunda Maryam. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, satu Allah yang benar. Amin. Ya Tuhan yang Maha Esa, kami datang dengan hati yang tulus untuk menghormati Bunda Maryam yang suci, yang Engkau pilih dari segala wanita di dunia. Wadah yang penuh rahmat yang membawa cahaya ilahi. Seperti yang tertulis dalam Injil. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Seperti yang disebutkan dalam surah Maryam, kami telah memberkati dia dan menjadikannya suci. Seperti yang diceritakan dalam naskah Nag Hammadi, dia adalah yang dipersiapkan oleh cinta ilahi. Wahai Bunda Maryam, kami memohon rahmat dan bimbingan-Mu. Ajarkan kami kesabaran, seperti yang Kau tunjukkan saat menghadapi cobaan. Ajarkan kami cinta seperti yang Kau berikan pada putra-Mu dan semua makhluk. Ajarkan kami kesucian hati, seperti yang Kau miliki sepanjang hidup. Seperti yang tertulis dalam teks kuno Syria, dia adalah pemimpin yang penuh kasih. Dan seperti yang diajarkan dalam Al-Quran, hormatilah ibumu. Kami berjanji untuk menghormati kasih seorang ibu dan menjalankan ajaran kebaikan yang Kau bawa. Ya Allah, limpahkanlah berkah-Mu kepada Bunda Maryam dan jadikanlah dia sebagai contoh bagi kami semua dalam iman yang kuat, cinta yang tulus, dan ketakwaan yang bulat. Di dalam nama Yesus Kristus yang mulia dan dengan izin-Mu yang Maha Kuasa. Amin. Demikianlah penjelasan tentang Bunda Maryam dalam berbagai teks dan tradisi. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Usta